Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Aprilia, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, Prodi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 18210213. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya susun. Presentasi ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester kuliah manajemen UKM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono MM. Baik, langsung kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Oke, profil organisasi. Nama usaha dalam bisnis plan ini yaitu Nastar Premium. Bidang usahanya produk makanan, jenis produk yang ditawarkan yaitu kue kering Nastar. Kemudian untuk alamat usahanya berada di Pogung Dalangan, Sleman, Yogyakarta, di rumah saya sendiri. Kemudian untuk pemilik dari usaha di bisnis plan ini yaitu ada saya sendiri, Widya Aprilia, bersama dengan kakak saya yaitu Esti Nur Hidayah. Selanjutnya untuk identifikasi peluang bisnis. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini, banyak masyarakat yang harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan usaha kuliner yang tadinya ikut lumpuh akibat pandemi, kini mulai berangsur pulih. Semakin banyak inovasi di bidang kuliner yang ditawarkan guna menarik kembali konsumen. Adanya momen Idul Fitri juga menjadi hal yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis kuliner. Kita tahu, Idul Fitri sangat lekat dengan berbagai olahan buka puasa dan kue kering untuk lebaran, sehingga bisnis kue kering ini menjadi bisnis yang menjanjikan. Nah, dengan alasan itulah kami mencoba merintis usaha kue kering Nastar ini. Kue kering ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, sehingga siapapun bisa mengkonsumsinya. Kue Nastar juga dapat dinikmati setiap saat, baik malam maupun pagi hari, dan paling penting, Nastar juga bisa dijadikan suguhan ketika sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, agar suasana lebaran tetap hangat meski terkendala oleh pandemi. Kemudian untuk produk. Cara membuat produk ini tidak berbeda jauh dengan membuat nastar pada umumnya. Yaitu langkah-langkahnya, yang pertama, dengan mencampurkan margarin, kuning telur, gula halus, dan butter ke dalam mangkuk besar, kemudian diaduk hingga rata. Yang kedua, tambahkan tepung terigu, ekstrak vanila, tepung maizena, susu bubuk, dan keju parut, aduk dengan spatula hingga membentuk adonan. Yang ketiga, bentuk selai nanas menyerupai bola-bola untuk dijadikan isian nantinya. Yang keempat, pipihkan 1 sendok adonan lalu beri isian selai nanas yang sudah dibuat tadi. Kemudian yang kelima, bentuk adonan nastar menjadi bola-bola sampai padat dan halus, agar ketika dipanggang tidak retak karena jus dari selai nanasnya akan keluar. Untuk bentuk ini nanti bisa sesuai selera juga, jadi tidak harus menjadi bola-bola. Kemudian yang keenam, panaskan oven. Lalu yang ketujuh, panggang nastar sampai matang dengan suhu 125 hingga 140 derajat selama 25 menit. Kemudian keluarkan nastar lalu diberi bahan olesan. Kemudian setelah diberi bahan olesan, panggang lagi sekitar 5-10 menit untuk mematangkan bahan olesan dengan suhu 130 derajat Celcius. Selanjutnya, keluarkan nastar dari oven kemudian didinginkan. Jika sudah, nastar sudah siap untuk dikemas. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari proses pembuatan nastar yang kami lakukan. Lalu ini, ketika sudah dingin, mulai kami masukkan ke dalam toples. Selanjutnya, ini yang sudah dikemas. Selanjutnya untuk latar belakang bisnis. Alasan menawarkan produk ini karena produk ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan peminatnya sangat banyak, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga potensi pasarnya itu luas. Selain itu, kue kering nastar sangat lekat dengan momen Hari Raya Idul Fitri, sehingga dapat dinikmati sendiri atau menjadi suguhan untuk keluarga terdekat di rumah. Sehingga meski momen Idul Fitri tahun ini terkendala pandemi, namun kehangatan tetap terasa dengan adanya hidangan dari kue kering nastar. Kemudian untuk tujuan kami merintis usaha ini antara lain, yang pertama, untuk memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk tambahan pemasukan. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi kami juga untuk mencari pengalaman. Kemudian yang ketiga, menyalurkan hobi dan rasa ingin tahu bagaimana pendapat orang lain tentang produk ini, untuk bisa menjadi koreksi kami ke depannya. Yang keempat, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha. Selanjutnya, potensi bisnis. Produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena kue ini sangat dikenal oleh masyarakat. Selain itu, penikmatnya tidak terbatas pada masyarakat yang merayakan Idul Fitri saja, tetapi berbagai kalangan pun menyukai olahan kue kering ini.
Lalu untuk bagian yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama untuk analisis SWOT, ini ada dua faktor yang akan kami bahas, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya terlebih dahulu, dari segi strength atau kekuatan. Yang pertama ada keunggulan produk. Produk kami dibuat dengan bahan-bahan yang premium sehingga nanti menciptakan cita rasa nastar yang sesuai dengan kualitas bahan-bahannya. Lalu keunggulan dari produk kami yakni konsumen dapat memesan nastar sesuai dengan selera mereka. Misalkan tingkat kemanisannya ditambah atau dikurang, nanti mereka dapat menyampaikannya kepada kami. Yang kedua untuk bahan baku. Bahan baku dari nastar yang kami buat ini banyak tersedia di toko-toko dan di supermarket terdekat sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kemudian dari segi weakness atau kelemahan, belum cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Kemudian yang kedua, kurangnya waktu, keterbatasan waktu pembuatan pesanan nastar karena hanya bisa dilakukan pada hari Sabtu Minggu saja karena kurangnya keterampilan dalam proses pembuatan nastar itu sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal. Dari segi opportunities atau peluang. Yang pertama, banyaknya konsumen. Banyak masyarakat yang menggemari nastar karena merupakan kue kering yang dapat dinikmati setiap saat. Dengan adanya produk nastar premium ini, akan menawarkan cita rasa nastar dengan tekstur yang lumer di mulut bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Untuk saat ini, kami akan memasarkannya di lingkungan saudara dan teman-teman terdekat yang sudah memiliki kepercayaan dengan produk yang kami tawarkan. Selanjutnya, dari segi threats atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah rasa nastar yang masih belum sesuai dengan keinginan konsumen, serta harganya yang dianggap terlalu mahal akibat penggunaan bahan-bahan yang premium dan berkualitas. Selanjutnya untuk perencanaan bisnis. Yang pertama untuk sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu kami memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal, keluarga, serta melakukan promosi pada beberapa teman yang cukup dekat, karena kami menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam satu kelompok dan terjadi dari word of mouth atau rekomendasi mulut ke mulut. Untuk itu kami menggalakkan promosi dari WhatsApp grup keluarga dan teman-teman. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk kami. Kemudian untuk pembiayaan. Yang pertama dari biaya tetap. Nah, ini ada list untuk list barang-barang yang menjadi biaya tetap dari produksi kami. Ada kompor gas, kemudian isi ulang gas, oven, kemudian ada mixer. Dengan total biaya tetap menjadi 427.000. Selanjutnya, biaya variabel. Nah, berikut list item yang menjadi biaya variabel per produksi. Ya, dari list ini kita dapatkan jumlahnya menjadi 232.700 untuk biaya variabel per produksi. Kemudian, biaya total dan sebagai modal awal. Biaya total didapatkan dari variable cost ditambah dengan fixed cost, di mana untuk variable cost ada totalnya 232.700 ditambah dengan 427.000 sehingga menghasilkan biaya total sebesar 659.700 dan biaya tersebut juga sebagai modal awal. Selanjutnya, biaya dan harga per unit. Biaya per unit diperoleh dari total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Ya, ini ada biaya total produksinya untuk satu kali produksi ada 318 dibagi 5 toples dalam sebulan, yaitu menghasilkan 63.000. Harga per jualnya kami jual sebesar Rp65.000. Lalu untuk analisis titik impas atau break even point, BEP ini yang pertama untuk BEP harga itu kami dihitung dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi dengan jumlah produksi dalam sebulan. Ya,
Total biaya produksi untuk satu kali produksinya ada 232.700 dibagi dengan 5 toples, sehingga menghasilkan BEP harga sebesar 63.000. Kemudian untuk harga jual per unitnya tadi 65.000. Lalu untuk BEP produksi dapat dihitung dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi dengan harga per unit. Jadi 232.700 dibagi dengan 65.000, yaitu menghasilkan 4 toples. Sehingga dapat disimpulkan untuk mencapai titik impas, maka dalam satu kali produksi nastar harus terjual sebanyak 4 toples dengan harga Rp65.000 per toplesnya. Selanjutnya untuk analisis keuntungan. Kita menghitung pendapatannya terlebih dahulu dengan cara jumlah nastar yang terjual dalam sebulan dikali harga jual, yaitu 5 toples dikali dengan harga jualnya sebesar 65.000, menghasilkan 325.000. Kemudian untuk keuntungannya dapat kita hitung dengan cara mengurangkan pendapatan dengan total biaya produksi. Yang pertama, untuk pendapatan ada 325.000 dikurangkan dengan 232.700, sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 92.300. Jadi dapat disimpulkan keuntungan yang diperoleh dengan menjual 5 toples nastar dengan harga 65.000 per buah dalam satu kali produksi adalah 92.300. Selanjutnya yaitu studi kelayakan. Yang pertama dari lokasi. Proses produksi kue kering nastar ini dilakukan di Pogung Dalangan, Melati, Sleman, Yogyakarta, di mana itu berada di rumah saya sendiri. Lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan kampus Universitas Gadjah Mada, sehingga memudahkan jika ada konsumen yang akan mengambil pesanan dan melakukan COD. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk membagikan dokumentasi dari produk kami. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia terdiri dari 4 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, bendahara, penanggung jawab proses produksi nastar, dan bagian pemasaran atau dokumentasi. Setiap sumber daya manusia yang kami miliki mempunyai keahliannya masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan mampu bersaing di pasaran. Lalu untuk real business plan-nya, yang pertama ada strategi pemasaran. Telah banyak produk kue kering nastar yang bisa dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan, seperti pasar, departemen store, dan mall. Namun, banyaknya produk kue kering yang dijual di tempat perbelanjaan seperti itu membuat lebih banyak pilihan dan kurang real, karena tidak bisa mencoba dan menyesuaikan dengan selera konsumen. Oleh sebab itu, masyarakat harus tahu tentang produk kami, sehingga kami telah menyusun strategi pemasaran dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk. Nastar memang telah banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan, namun kami memberikan rasa yang premium karena dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga menghasilkan kue nastar dengan rasa yang buttery, yang lembut dan lumer ketika dimasukkan ke mulut. Serta kebersihan juga menjadi fokus utama dalam proses produksi kami, sehingga konsumen dapat mempercayakan keamanan dari produk kami. Kami juga memberikan sampel bagi calon konsumen agar dapat merasakan terlebih dahulu produk kami, agar nanti dapat memesan sesuai dengan opsi yang mereka inginkan. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar tempat tinggal kami, contohnya di sekitaran kampus Universitas Gadjah Mada. Promosi sementara ini dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil sampai pada tingkat yang tinggi melalui mulut ke mulut. Lalu yang ketiga, ada kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial yang kini menjadi marak di dunia maya. Kemudian untuk strategi produksi. Kami memproduksi nastar dengan mengutamakan kualitas. Dengan menyediakan tester bagi konsumen yang tertarik untuk membeli, kami juga memberikan pilihan bentuk, bahan yang ingin digunakan, dan opsi lain yang menarik bagi konsumen. Dengan begitu, kami berusaha menciptakan suatu pembaharuan di dunia makanan, khususnya kue kering. Proses produksi kami tidak lakukan sewaktu-waktu karena bisnis ini masih sampingan, namun berjalan terus-menerus selama ada waktu luang. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya
bila dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini, kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para masyarakat menengah ke bawah. Harga kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami akan mengutamakan kualitas makanan dan tidak hanya berfokus mengambil keuntungan saja. Lalu untuk rencana pengembangan produksi. Rencana-rencana pengembangan produksi kami antara lain yang pertama memperluas wawasan di bidang makanan kue kering. Yang kedua meningkatkan kemampuan untuk bisa membuat kue kering lainnya selain nastar. Lalu meningkatkan produksi dan promosi. Kemudian yang terakhir analisis resiko usaha dan antisipasinya. Oke, ini untuk penutup. Jadi nastar premium yang kami tawarkan ini adalah produk makanan yang kami buat dengan memberikan variasi bentuk dan fleksibilitas konsumen dalam memilih bahan dan rasa sesuai selera. Bisnis ini kami jalankan untuk membantu para pecinta kue kering nastar yang ingin membeli nastar namun tidak terbatas pada momen hari raya saja. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Harga yang kami tetapkan pun cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, namun sesuai dengan kualitas dan bahan baku yang digunakan. Nah, ini untuk beberapa dokumentasi lagi dari produk kami. Nah, ini ada yang baru keluar dari oven dalam proses pendinginan, kemudian tadi ada yang sedang dipack. Lalu ada yang ini sudah dalam kemasan. Cukup sekian presentasi bisnis plan Nastar Premium dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.